Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Prasetyanti di NIM 118206031. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan dengan judul refleks pada tendon manusia yang bertujuan untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Menurut Wulandari pada tahun 2009, gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf ini dibentuk oleh sekuen neuron sensor, interneuron, dan neuron motor yang mengalirkan impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. Gerak refleks yang paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel saraf, yaitu neuron sensor dan neuron motor. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan dan menyakitkan. Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh saraf sensori langsung disampaikan oleh neuron perantara atau neuron penghubung. Nah, untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini itu yang pertama ada senter, ada kursi, ada palu, ada tutup pena atau boleh dengan benda yang lainnya. Sedangkan bahan yang akan digunakan itu ada mulut, ada mata, ada lutut, ada telapak kaki dan telapak tangan praktikan, yaitu Nah, pada percobaan kali ini saya akan melakukan 8 jenis gerakan refleks. Nah, langsung saja kita ke gerakan refleks yang pertama. Untuk yang pertama, tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Dan perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh dan perhatikan pupil. Untuk yang keempat, telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Perhatikan perbedaannya. Kemudian jatuhkan benda pada telapak tangan dan perhatikan refleksnya. Untuk yang keenam, duduki kursi dengan kaki yang menggantung, kemudian tekuklah patella, kemudian ulangi sekali lagi untuk kaki yang menapak. Perhatikan perbedaan pada patella. Untuk yang ketujuh, gelitik telapak kaki dan perhatikan refleks pada jari kaki. Dan refleks yang terakhir, amati aksi yang terjadi sewaktu bersin. Nah, berdasarkan pada praktikum yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pada gerakan refleks yang pertama, yaitu dengan perlakuan mata ditutup selama 1-2 menit, itu respon yang didapatkan yaitu pupil melebar. Nah, melebar atau mengecilnya pupil ini dapat terjadi secara otomatis berkat saraf pada mata. Dalam kondisi minim cahaya atau dalam kegelapan, pupil akan membesar sehingga lebih banyak cahaya yang sampai ke retina untuk menunjang penglihatan. Nah, kemudian pada refleks yang kedua, yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba dengan memberi perlakuan mata yang disinari cahaya. Nah, pada praktikum kali ini saya menyinari mata dengan cahaya senter. Nah, respon yang didapatkan yaitu pupil mengecil, kornea mengedip, dan kelopak mata yang menutup. Nah, bila cahaya yang masuk ke mata cukup terang atau kuat, maka pupil akan mengecil. Hal ini bertujuan untuk menghalangi atau mengurangi cahaya yang masuk supaya tidak terlalu banyak. Karena cahaya yang disinari sangat terang dan secara cepat, maka pupil akan mengecil, kornea mengedip, dan kelopak mata menutup. Kemudian pada gerakan refleks yang ketiga, yaitu refleks akomodasi pandang. Dengan perlakuan mata yang dihadapkan pada benda dekat dan benda yang jauh. Dan mendapatkan respon pada benda yang jauh itu pupil akan melebar, sedangkan benda yang dekat itu pupil akan mengecil. Nah, saat objek yang dilihat berjarak sangat dekat dengan mata, pupil akan mengecil.
Pengecilan pupil mata saat melihat objek dekat ini bertujuan supaya penglihatan tidak kabur dan meningkatkan fokus atau kualitas penglihatan. Nah, selama mata melihat jauh tidak terjadi akomodasi. Makin dekat benda yang dilihat semakin kuat mata atau lensa berakomodasi. Kemudian pada refleks yang keempat, yaitu refleks menelan dengan memberi perlakuan menelan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Dan respon yang didapatkan yaitu menelan air lebih mudah dibanding menelan air ludah. Nah, menurut Ron Kewilo pada tahun 2011, perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air ini berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, tepatnya saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar. Nah, refleks menelan ini diatur oleh refleks yang terintegrasi melalui batang otak ke sumsum tulang belakang dan organ, atau yang disebut juga sistem saraf otonom. Selanjutnya, refleks yang kelima, yaitu refleks pada telapak tangan dengan memberi perlakuan benda yang dijatuhkan pada telapak tangan. Responnya yaitu telapak tangan akan menghindar. Nah, gerakan telapak tangan yang menghindar ini merupakan gerakan refleks di mana per organ yang menerima dari stimulus, yaitu saat kita melihat ada sesuatu benda yang akan menjatuhi telapak tangan kita, maka gerakan menghindar ini terjadi dikarenakan tidak adanya kesadaran secara langsung. Gerakan ini juga merupakan sebagai perlindungan bagi tubuh dari bahaya. Jadi, saat gerak spontan terjadi, maka secara spontan ujung bagian saraf mengambil rangsangan kemudian mentransfer ke tulang bagian belakang serta ke bagian otak. Refleks pada patella dengan perlakuan menduduki kursi dengan kaki yang menggantung, kemudian menekuk patella dan mengulanginya sekali lagi dengan kaki yang menapak, dan respon yang didapatkan yaitu patella yang mengangkat. Nah, refleks patella ini terdapat dua jenis refleks yang terjadi, yaitu refleks monosinaps dan disinaps. Refleks monosinaps itu merupakan refleks yang terjadi antara saraf sensory muscle spindle and quadriceps femoris yang terhubung langsung dengan saraf motori pada serabut otot muscle quadriceps femoris. Nah, refleks disinaps terjadi dari reseptor yang sama, yaitu saraf sensori pada otot quadriceps femoris, namun ada penghubung interneuron yang menghubungkan antara saraf sensori dengan saraf motori di spinal cord. Kemudian refleks pada telapak kaki dengan memberi perlakuan telapak kaki yang digelitiki, dan responnya itu telapak kaki menghindar dan jari kaki yang bergerak. Nah, sensasi geli ini merupakan suatu respon terhadap sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang dapat menimbulkan gerakan refleks untuk menghindar. Menurut Stearns, pada tahun 1972, sensasi geli terjadi akibat adanya rangsangan pada reseptor sentuhan dan reseptor nyeri di kulit. Namun, meskipun diperantarai oleh sentuhan, bukan berarti bahwa area yang paling sensitif terhadap sentuhan merupakan area yang paling sensitif terhadap geli. Kemudian untuk refleks yang terakhir yaitu refleks bersin. Dan responnya yaitu kelopak mata yang terpejam, bahu yang terangkat, leher menurun, dan kepala yang menunduk. Nah, refleks bersin ini merangsang pons dan medula di otak yang pada gilirannya memicu reaksi saraf tambahan. Saat bersin, impuls atau rangsangan akan berjalan melalui wajah seseorang yang juga menyebabkan kelopak mata menutup atau berkedip. Nah, respons ini bersifat otomatis atau tidak dapat dikontrol. Nah, hal ini dilakukan untuk melindungi adanya kemungkinan benda asing yang masuk ke mata. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang mengejutkan. Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima langsung disampaikan oleh neuron penghubung, dan refleks merupakan respon yang terjadi yang berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Baik, cukup sekian untuk video kali ini mengenai percobaan refleks pada tendon manusia. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.